Priscilla Panjaitan. Saya Elvisa Fitri. Saya Rika Azilia Febriandi. Saya Uni Fardila. Dengan NIM B102 122 1263 Dengan NIM B102 122 1256. NIM B102 12 21 260. NIM B10 2122 1253. Program studi manajemen Universitas Tanjung Pura. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis pajak. Jadi, pajak sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di mana pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Nah, pajak pusat terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Jenis yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Jenis pajak pusat yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum tanpa imbalan langsung dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Nah, di sini kami menuliskan beberapa jenis. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan di jalan umum. Jenis yang kedua yaitu pajak atas alat berat atau PAB, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat-alat berat. Jenis yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, jenis yang terakhir yaitu pajak rokok. Pajak rokok adalah pajak yang dipungut atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tata cara pendaftaran NPWP pribadi. Nah, sebelum itu harus kita ketahui apa sih NPWP pribadi. NPWP pribadi merupakan nomor pokok wajib pajak yang diberikan Dirjen Pajak untuk orang perorangan. Wajib pajak orang pribadi tersebut membutuhkan NPWP sebagai kartu identitas resmi untuk transaksi perpajakan seperti itu, store, dan lapor pajak pribadi, dan tidak ditujukan untuk transaksi perpajakan badan usaha. Nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak. Terdapat manfaat dalam memiliki NPWP. Yang pertama, NPWP sebagai persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan administrasi seperti di bank. Saat ini, beberapa instansi perbankan mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya, kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Yang kedua, manfaat lainnya yaitu mempermudah urusan administrasi perpajakan. Manfaat lain dalam NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contohnya, pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, NPWP sebabkan potongan pajak lebih rendah. Ada 3 syarat membuat NPWP pribadi. Dapat saya jelaskan melalui bagian pertama, yaitu syarat membuat NPWP pribadi untuk karyawan atau pekerja kantoran.
Bagi warga negara Indonesia atau WNI membawa fotokopi KTP. Bagi warga negara asing atau WNA membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Yang ketiga, surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Yang keempat, bagi pegawai negeri bisa membawa surat keputusan atau SK. Yang terakhir, mengisi formulir pengajuan NPWP. Pada bagian kedua, syarat membuat NPWP bagi wirausaha. Yang pertama, bagi warga negara Indonesia atau WNI membawa fotokopi KTP. Bagi warga negara asing atau WNA membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Yang ketiga, surat keterangan usaha atau SKU minimal dikeluarkan oleh lurah atau bukti tagihan listrik. Yang keempat atau terakhir, surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai. Pada bagian ketiga dapat dijelaskan, yaitu syarat membuat NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Yang pertama, fotokopi NPWP suami, KTP, dan KK. Yang kedua, surat keterangan kerja dari perusahaan. Yang ketiga, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Yang keempat, terakhir, mengisi formulir pengajuan NPWP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat NPWP pribadi melalui KPP. Apa saja sih syarat yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Yang kedua, datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Yang ketiga, isi formulir pengajuan NPWP. Yang keempat, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Yang kelima atau yang terakhir, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Baik, nah di sini selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat NPWP pribadi secara online. Langkah-langkahnya itu ada aktivasi, login, pengisian data, pernyataan, dan kirim permohonan. Yang harus dipersiapkan adalah email, KTP, dan kartu keluarga. Nah, step 1, kalian masuk ke browser atau Chrome, lalu ketik erekpajak.go.id pada browser. Nah, nanti akan tampil seperti ini, tinggal klik yang situs paling atas ini. Lalu kalian akan langsung masuk ke situs DJP online-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik belum punya NPWP untuk mendaftar. Selanjutnya klik daftar. Ini belum punya akun, karena bagi yang belum punya akun klik daftar. Jika yang sudah punya akun langsung saja masukkan email dan paspornya. Selanjutnya masukkan email Anda, email yang masih aktif untuk dikirimkan kode-kode nanti, lalu masukkan captcha yang sudah ada di sini. Ini bisa dilihat, langsung masukkan saja lalu klik daftar. Setelah masukkan alamat email, Anda nanti dikirimkan link verifikasi melalui email yang sudah dimasukkan tadi, lalu tinggal klik saja link verifikasi yang biru ini. Nanti kalian akan langsung masuk ke situs DJP lagi. Di sini nanti isi saja email tadi udah langsung masuk di sini, lalu kalian akan diminta membuat paspor. Masukkan paspor, lalu ini nomor HP. Nah, ikuti saja petunjuk ini, apa peraturan yang boleh dan tidak bolehnya, lalu pilih pertanyaan dan jawab, lalu masukkan captcha, lalu daftar. Jangan lupa validasi OTP-nya. Selanjutnya, kalian akan dikirimkan lagi link aktivasi ke email Anda. Klik saja link aktivasinya, lalu akan masuk ke situs DJP-nya lagi, tapi sudah langsung terisi dengan email dan paspor yang kalian buat tadi. Lalu masukkan saja,
karena kita sudah membuat akun, sudah ada akun DJP, lalu masukkan email dan masukkan passwordnya, lalu login. Selanjutnya akan diminta untuk mengisi formulir registrasi data. Di sini ada 10 kategori pengisian, di mana nanti akan diminta NIK dan nomor kakak dan alamat KTP, penghasilan, domisili dan lain-lain. Setelah mengisi semua data, di kategori yang terakhir akan ada klik simpan. Lalu prosesnya sudah selesai. Selanjutnya akan seperti ini. Jika di sini sudah tertera lengkap, berarti data yang Anda isi itu sudah benar semua. Lanjut minta token. Selanjutnya klik ini, minta token. Setelah itu token akan dikirimkan melalui email tadi. Boleh buka emailnya lagi dan akan ada diberikan kode token. Salin kode tokennya, lalu kirim permohonan. Kode token sudah disalin, lalu kirim permohonan dan masukkan 9 digit kode tokennya dan jangan lupa dikirim. Ini dicentang. Ini 2 dicentang, masukkan 9 digit token lalu kirim. Nah, setelah itu ini kita berarti sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Ini dilewatkan saja, ini hanya notifikasi bahwa kita ini sudah terdaftar. Nah, yang terakhir akan dikirimkan pesan melalui email dan kita akan mendapat e-card seperti ini. Artinya kita itu telah selesai dan berhasil melakukan pendaftaran NPWP secara online. Demikian penjelasan tata cara pendaftaran NPWP bagi orang pribadi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebelumnya, kami mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan dari video ini. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih. Dadah.